Pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang temanya adalah hidup adalah kesempatan. Amin, saudara. Hidup ini cuma sekali dan tidak bisa diulang lagi. Karenanya selagi kita hidup, biarlah kita bijak menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Kita seringkali sibuk mengejar sesuatu yang nantinya kita bakal tinggalkan. Sementara sesuatu yang kekal yang selama-lamanya kita tidak kerjakan sejak saat ini, saudara. Banyak orang fokus hanya untuk kehidupan yang sekarang. Cari uang, tidak salah, saudara. Tetapi fokusnya tidak memikirkan tentang kerajaan Allah. Padahal itu yang penting, yang kekal untuk selama-lamanya. Hidup ini cuma sementara, seperti mimpi, saudara. Nah, hari-hari ini juga di masa pandemi, banyak orang yang mempersiapkan diri bagaimana cara menghindari kematian. Mereka belajar untuk meningkatkan imun tubuh. Ada banyak orang hari-hari ini menjalankan protokol kesehatan, ya, mengikuti himbauan pemerintah, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya. Ini yang kita juga kerjakan, saudara, untuk menghindari jangan sampai kita tertular. Ada teman-teman saya, orang-orang yang kaya sekarang, mereka kalau dulu punya rumah ada ruang karaoke, tapi sekarang mereka tidak bikin ruang karaoke. Mereka bikin selain ruang treadmill, ada juga ruang ICU. Mereka menyiapkan ranjang ICU, ada tabung gasnya lengkap seperti ICU. Ya, modalnya sekitar 100 jutaan katanya. Ya, disiapkan. Kenapa? Sebab kalau sakit sekarang sulit masuk rumah sakit. Semua rumah sakit penuh. Dan resiko bahaya terpapar COVID juga besar. Jadi kalau mereka sakit, mereka tinggal masuk kamarnya sendiri. Tidak salah, saudara. Orang punya uang, ya mereka juga berusaha mempertahankan hidupnya dengan berbagai cara. Nah, tapi saya mau beritahu kepada kita semua, banyak orang yang lupa mempersiapkan diri jika tiba-tiba dirinya dipanggil pulang. Kita sibuk mempertahankan hidup, tapi bagaimana kalau sewaktu-waktu kita meninggal, dipanggil pulang, apakah kita sudah siap sekarang, saudara? Nah, itu sebabnya pada pagi hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan, kita persiapkan pada saat nanti kita dipanggil pulang? Mari kita buka dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat perusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak orang hari-hari ini sibuk memikirkan bagaimana kita mempertahankan hidup. Sibuk memikirkan pekerjaan selama mereka hidup. Bagaimana mereka mengumpulkan harta di dunia sebanyak-banyaknya. Tetapi banyak orang juga yang lupa kalau dipanggil Tuhan, apakah kita siap? Kita punya harta, semuanya akan kita tinggalkan. Tetapi apa yang kita bawa nanti waktu kita ketemu Tuhan? Nah, kita buka lagi Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi dikatakan orang yang mati dalam Tuhan berbahagia. Bukan orang yang malang, bukan orang yang sial, tetapi berbahagia. Karena itu saudara, kita patut berbahagia karena orang yang kita kasihi saat ini sudah berbahagia. Yang patut disedihkan itu diri kita sendiri. Kalau ada seseorang yang meninggal, kita sebenarnya tidak sedang menangisi orang yang meninggal. Kita sedang menangisi diri kita sendiri karena kita berpisah dengan orang yang kita kasihi. Sementara orang yang meninggal, hidupnya sudah enak. Memang secara jasmani kita kehilangan, kita bersedih. Tetapi biarlah Alkitab juga mengatakan jangan bersedih berlarut-larut.
Tinggal bagaimana kita yang masih hidup. Kita masih terus berjuang dalam dunia ini. Hal-hal apa saja yang bisa kita kerjakan selama kita masih hidup dalam dunia ini, agar supaya nanti kita dipanggil pulang, kita juga sudah siap. Kita buka di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat 17-19. Ingatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Inilah poin di mana kita mempersiapkan apa saja yang harus kita lakukan. Dikatakan peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Mungkin saudara berpikir, ayat ini bukan untuk saya, sebab ini hanya untuk orang kaya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Sebelum saya melanjutkan ayat tersebut, saudara, saya mau meyakinkan dulu kepada saudara bahwa kita semua ini adalah orang kaya, supaya firman ini menjadi hidup dalam diri kita. 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan begini: karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Jadi kita orang kaya bukan, saudara? Kaya, saudara. Nah, saya tahu apa yang ada dalam benak Bapak Ibu Saudara semua. Kekayaan selalu diukur dengan materi. Betul, saudara? Jadi bayangannya waktu saya katakan, saudara orang kaya, saya rumah aja masih kontrak, saya belum punya mobil, saya bukan orang kaya. Saudara, saya mau beritahu bahwa kekayaan itu tidak diukur dari materi yang kita miliki. Hari-hari ini, harta yang paling berharga dalam diri kita, kesehatan. Di rumah sakit sekarang ini banyak orang kaya yang mulutnya megap-megap, pakai selang, pakai respirator, tabung oksigen, megap-megap. Kalau boleh dia cerita dengan saudara, mau nggak tukeran hidup? Kalau boleh nih, saya jadi kamu, kamu jadi saya. Kira-kira mau nggak, saudara? Nggak mau. Kenapa? Karena kita jauh lebih kaya dari dia. Dia boleh punya duit banyak, boleh punya rumah, tapi saat ini dia sedang sakit. Bersyukurlah kita yang sehat sampai saat ini. Sebab kita ada orang-orang yang berharga, orang-orang kaya. Saudara, kekayaan tidak diukur dari materi saja. Kekayaan itu ada kesehatan. Saudara bisa bahagia, bisa mengucap syukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Itu ada kekayaan. Saudara berbuat kebajikan, saudara bisa memberi, menolong orang dikala saudara sendiri dalam keadaan susah. Itu juga kasih karunia. Itu satu kekayaan. Enggak semua orang bisa lakukan itu. Belum tentu orang yang punya segala-galanya bisa menolong orang. Karena itu kekayaan itu tidak selalu diukur oleh materi yang kita miliki. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dikatakan begini, bahwa jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kekayaan Allah itu bukan hanya materi, tapi sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, ucapan syukur, ya, itu juga merupakan kekayaan yang dari Allah. Peringatkanlah agar mereka itu, siapa mereka? Kita semua, saudara. Agar mereka itu berbuat baik. Nah ini, saudara, berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Wahyu 14:13 mengatakan bahwa perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan apa waktu kita hidup? Ini tadi, saudara. Berbuat baik, kaya dalam kebajikan,
suka memberi dan membagi, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik untuk kehidupan yang kekal. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk orang lain, kita memberi, kita menolong orang, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Nah, saudara perhatikan di sini. Di sini ada orang, ini saya ambil dari Instagramnya Buddha Seci. Saudara tahu Yayasan Seci, Yayasan Buddha dari Seci, yang mereka sangat terkenal dengan pemberian, suka memberi, ya, cinta kasih. Saudara, yang menarik di sini saudara perhatikan, ya, yang sebelah kiri itu yang memberi, membungkukkan badan. Nah, itu juga memberi, dia mengucapkan salam, terima kasih. Saudara, apa sih arti dari ini? Saudara, harusnya orang yang memberi itu bukan orang yang membungkukkan. Orang yang memberi biasanya badannya begini, saudara. Ya kan? Sombong biasa. Karena dia memberi. Yang nunduk-nunduk itu biasanya siapa? Yang terima. Terima kasih begitu kan? Tapi mereka tahu kebenaran. Mereka memberi sebab mereka tahu waktu mereka memberi, mereka sedang menolong diri mereka sendiri. Saudara, firman Tuhan juga mengatakan begitu. Tetapi banyak orang Kristen tidak memperhatikan hal yang demikian. Kita buka Amsal 11 ayat 17, saudara. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saudara, ini ayat nggak kebalik, saudara. Orang yang murah hati itu sebenarnya berbuat baik kepada orang lain kan, saudara ya. Tapi ayat ini mengatakan orang yang murah hati berbuat baik sama diri kita sendiri. Tadi ayat yang sebelumnya, peringatkanlah kepada orang-orang kaya supaya mereka berbuat kebajikan, suka memberi, membagi. Ya, dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, di waktu kemudian, atau di kehidupan yang akan datang, saudara. Nah, di Amsal dikatakan orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi sebenarnya waktu kita menolong orang, kita sedang menolong diri kita sendiri. Saya ambil nilai perumpamaan dari uang saja, saudara. Contoh, selama kita hidup, kita bekerja, kita diberkati Tuhan, kita mengumpulkan uang sebesar 10 M dalam hidup kita. Lalu saudara tahu dalam hidup kita ini ada malaikat pencatat manajemen keuangan kita yang nggak tahu. Dia mencatat setiap uang yang keluar dari diri kita. Ya. Dari 10 M itu ada yang dibagi untuk persepuluhan, memberikan hamba Tuhan, bantuan sembako buat orang, menolong orang, orang sakit dibantu. Katakan totalnya 2 M. Yang 8 M itu dipakai untuk diri sendiri. Untuk apa? Beli rumah, beli mobil, punya apartemen, jalan-jalan, anak sekolah, dan lain sebagainya. Nanti waktu meninggal, saudara, yang nunggu kita yang berapa, saudara? Yang 2 M, saudara. Yang 8 M, saudara, punya rumah, punya apartemen, punya mobil. Itu akan saudara tinggalkan. Jadi yang nunggu kita uang yang dipakai untuk menolong orang, berbuat kebajikan. Jadi kalau saudara memberi banyak, jangan takut, saudara. Jangan pelit-pelit. Karena waktu saudara memberi nanti, uang itu gak lari kemana-mana. Uang itu untuk nunggu kita, ya, di kemudian hari. Amin, saudara. Saya menceritakan ini karena ini adalah satu kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita lanjutkan lagi. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Siapakah menurut saudara orang yang kejam itu? Lukas 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Ini ayat super panjang. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, ya. Kita akan lihat siapa orang kejam ini. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya baca ayat 19, selanjutnya saudara, kita bergantian, saudara. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20.
dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Tidak sedikit kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat hiburan. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk gelap ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan mati. Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara, cerita ini kita akan melihat siapakah orang yang kejam tersebut. Dikatakan ada seorang yang kaya, selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Saudara, orang kaya ini saya yakin tidak membenci Lazarus. Orang kaya ini dia mungkin punya niat untuk membantu Lazarus. Tetapi kesalahan terbesar dari orang kaya ini adalah dia tidak memprioritaskan ini sebagai sesuatu hal untuk kehidupan yang kekal. Artinya dia lebih sibuk memikirkan perkara-perkara duniawi, pesta pora, mungkin keluar kerja, bisnis dan lain sebagainya. Padahal setiap hari dia keluar rumah, di depan rumahnya ada Lazarus. Saudara, saya yakin kalau dia membenci Lazarus, pasti dia suruh petugas keamanan rumahnya atau satpam rumahnya diusir. Saya nggak mau ada Lazarus depan rumah saya. Kenapa? Merusak pemandangan. Ya, rumahnya bagus, depan ada pengemis. Tapi dibiarkan. Tiap hari keluar dia ketemu Lazarus. Balik ke rumah dia lihat Lazarus lagi. Tapi dia tidak lakukan apa-apa, saudara. Dia tidak membantu. Sampai akhirnya tiba kematian menjemput dia. Hal yang paling tragis dalam dunia ini bukan ketika kita mati, bukan ketika kita sakit selamanya, tapi hal yang paling tragis waktu kita kehilangan kesempatan untuk berbuat baik selama kita hidup. Saudara, setiap kali kita keluar rumah, kita selalu diperhadapkan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik. Perbuatan baik itu tidak harus menolong orang, tidak harus memberi, ya, memberi dengan uang, tetapi menolong orang, ya. Kadangkala ada orang bilang, "Pak, Bu, tolong doakan ya." Ya, saya doakan. Kenyataannya didoakan nggak, saudara? Kadangkala cuma basa-basi. Ya, saya doakan, tapi nggak didoakan. Padahal berdoa itu juga satu perbuatan baik, saudara. Kita sedang mendoakan orang itu. Atau kadang-kadang kita berbahasa-basi, ada orang sedang masalah, "Pak, tolong saya lagi ada masalah." "Baik, saya doakan ya Pak." Tapi habis itu didoakan tidak. Kita terlalu sibuk dengan yang lain sehingga kita lupa. Banyak hal perbuatan baik, hal yang terkecil.
Saudara, apa yang Pak Yohanes kemarin lakukan itu juga satu perbuatan baik. Dia menjemput saya, mengantarkan saya dibawa ke Kawah Bromo, saudara. Ya, puji Tuhan, saya merasa ada orang yang menolong saya, saudara. Hal yang kecil, tetapi itu satu perbuatan baik. Satu kali saya membaca tulisan artikel, ada seorang sahabat, orangnya bersahaja, ia punya kebiasaan yang sangat langka, saudara. Kalau membeli sesuatu dari pedagang kecil, ia tidak menawar. Bahkan seringkali kalau ada uang kembalian diberikan pada pedagang itu. Satu kali dia pernah ke SPBU dan minta diisi bensin sebesar 95.000. Petugas pomnya bilang, "Pak, kenapa nggak 100.000 aja? Kenapa cuma 95?" "Nggak apa-apa, isi aja 95.000." Setelah itu bensin diisi, dia berikan uang 100.000. Dan petugas pom itu mengembalikan 5.000. Tetapi ia berkata, "Nggak usah, ambil saja kembaliannya." Saudara, petugas SPBU itu seperti tidak percaya, lalu ia berucap, "Terima kasih Pak, seandainya semua orang seperti Bapak, tentu hidup kami tidak susah dan gaji pas-pasan." Saudara, dengan memberi uang sedikit tidak membuat kita menjadi miskin, tapi juga tidak membuat orang itu menjadi kaya. Paling tidak kita telah membuat orang itu senang. Saudara, satu kali saya pergi dengan seorang teman liburan di kota Lembang. Dia seorang Buddhis, saudara. Dan kami memborong jagung bakar. Waktu membeli jagung bakar, lalu temannya yang lain mengatakan, "Pak, kenapa nggak beli di sana? Ini kemahalan, Pak. Lumayan kan beli banyak, kalau kemahalan sayang duitnya." Teman saya bilang, "Gak apa-apa kemahalan. Paling gak kita sudah membuat pedagang ini senang karena barangnya sudah kita belanjakan." Saudara, kalau kita jualan terus kita untung besar, kita senang gak, saudara? Artinya orang itu telah menjadi berkat buat kita. Saudara, kita seringkali membuat orang lain kesal, kita seringkali membuat orang lain marah, sebel dengan kita, tapi kita jarang membuat orang lain bahagia karena hidup kita. Kenapa kita nggak lakukan sesuatu yang membuat orang lain bahagia? Oleh karena perbuatan kita. Saudara, kalau orang lain saja bisa menghargai perbuatan baik kita, apalagi Bapa kita di surga. Saudara, kadangkala saya suka melihat ibu-ibu terutama, kalau menawar, ya katakan beli sayur, "Pak, berapa ini sayurnya?" 3.000. "Mahal amat 3.000, 2.000 aja ya." Ditawar, saudara, 1.000 ditawar. Padahal kita bayar parkir aja sekarang 2.000, saudara. Beda 500 saja nggak jadi beli, saudara. 500 perak nggak jadi beli, saudara. Kadangkala kebangetan. Saya satu kali pernah ke Cungpo, saudara. Liburan ke sana, di depan hotel, waktu pagi kita mau berangkat tur, itu selalu ada penjual topi. Dia jualnya satu topi $10, 10 yen, ya, 10 yen. Wah, orang beli. Ah, mahal. Besokannya ada yang beli 10 yen 2. Wah, senang. Wah, kemarin lu rugi lu, beli satu. Hari ketiga, saudara, rupanya pedagang ini juga tahu, ya, itu hari terakhir. Dijual 10 dapat 10, saudara. Waduh, saya rugi nih, kemarin saya cuma dapat 1, katanya, ini yang lain dapat 10. Saudara, kadang-kala di situ kita berpikir untung rugi. Kenapa kita nggak mengucap syukur kita sudah memberkati mereka lebih dari yang lain? Saudara, ini hal-hal yang kecil. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada juga, saudara. Nah, saudara, kita lanjutkan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, lalu orang kaya itu juga mati dan dikubur. Saudara, hidup ini singkat. Hidup ini begitu cepat berlalu. Mazmur 90 ayat 5-6 mengatakan, "Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu." Hidup kita ini seperti mimpi. Kalau mimpinya bahagia, saudara tentu menyesal begitu bangun. Benar nggak, saudara? Tapi kalau mimpi buruk begitu bangun, aduh, untung cuma mimpi. Satu kali, saudara, saya nih dari dulu hobi nabung, saudara.
nabung di bank, ya di sebuah bank. Tujuannya apa? Saya mau mendapatkan hadiah dari tabungan bank tersebut. Ya, setiap 3 bulan saya lihat di surat kabar ada nggak nomor saya keluar. Dan satu hari ketika saya buka surat kabar, nomor rekening saya ini tercatat sebagai pemenang utama, hadiah utama sebuah mobil Mercedes-Benz seri terbaru. Singkat cerita, mobil itu diantar ke rumah saya. Lalu saya lihat mobil ini begitu mulus dan masih bagus, saudara. Mobil baru. Seumur-umurnya saya belum punya mobil mewah seperti itu, kecuali diberikan pada waktu itu, saudara. Saya masuk ke mobil itu, saya bilang sama istri saya, kita dapat mobil. Ini mimpi enggak? Istri saya bilang, enggak mimpi. Benar. Saya cubit-cubit badan saya. Enggak mimpi. Aduh, untung enggak mimpi. Lalu saudara, saya ke mobil, saya starter mobil, saya lihat dalamnya mobil, nyalain AC, nyalain tip, lihat-lihat semua. Tiba-tiba saudara, dari sebelah samping mobil saya, ada orang pukul-pukul badan saya. Bangun, bangun, bangun. Terus saya terbangun. Ternyata istri saya yang membangunkan saudara. Waduh, saudara, ternyata mimpi saudara. Saudara tertawa, tapi itu kenyataan yang pernah saya alami. Tapi waktu saya menjalani mimpi tersebut, sepertinya benar-benar saudara, benar-benar. Saya sampai cubit badan dalam mimpi itu. Saya cubit badan, enggak, memang sakit ya. Oh, saya enggak mimpi. Ternyata cuma mimpi saudara. Mungkin saudara tertawa. Tapi tahukah saudara, satu kali nanti, ketika roh kita keluar dari tubuh kita merasakan bahwa hidup ini hanya seperti mimpi. Saudara punya segala sesuatu, saudara punya uang, saudara punya rumah mewah. Ternyata uang saudara jadi uang monopoli, nggak berlaku masuk dalam kerajaan surga. Saudara punya mobil, jadi mobil-mobilan saudara. Masa lalu sudah lewat. Tinggal kita berhadapan dengan Tuhan. Apa yang kita bawa? Kita tidak akan membawa kekayaan dalam bentuk materi. Tetapi waktu kita hidup dalam dunia ini yang kita bawa. Nah saudara, apa yang terjadi? Orang kaya itu mati akhirnya. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara, yang jadi pertanyaan adalah, mengapa orang kaya ini menderita kesakitan di alam maut? Apakah dosa orang kaya tersebut, saudara? Ada yang tahu? Ya? Membunuh? Korupsi? Berzina? Atau apa kira-kira dia bisa menderita? Kita akan lihat satu persatu, saudara. Kira-kira dosa apa sih yang membuat dia matinya menderita di alam maut? 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, saudara. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Menurut saudara, kira-kira dosa yang mana nih saudara? Ya, orang kikir. Aneh saudara ya, ini orang kikir ya bisa masuk surga. Saudara, kalau sekarang katakan ada orang kikir di tempat ini, terus kita lapor polisi. Contoh siapa ya yang saya kenal? Anggaplah, ambil contoh yang saya kenal kebetulan Pak Yohanes. Jadi buat contoh ya Pak ya, pada Bapak bukan orang kikir nih. Karena berhubung yang saya kenal. Lalu saya tanya, saya lapor polisi. Pak, saya mau lapor. Kenapa? Itu Pak Yohanes. Kenapa? Apa kesalahannya? Kikir Pak. Ditangkap polisi nggak saudara? Nggak ditangkap saudara. Kalau pembunuh, berzina, mencuri ditangkap. Tapi orang kikir ditangkap polisi? Tidak. Tapi tidak melepas hukuman dari surga, saudara. Orang kikir tidak mendapat hak masuk dalam kerajaan Allah. Karena itu jelas saudara ya,
Orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Siapa orang yang kejam itu? Orang kaya itu. Badannya tersiksa, menderita di alam maut. Karena apa? Dia kejam buat dirinya sendiri. Dia kejam, dia tidak mau menolong orang lain. Akhirnya dia menderita buat dirinya sendiri. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, ayat berikut mengingatkan kita. Orang kaya itu mati, lalu dia kehausan, lalu dia minta Lazarus, suruh ujung jari Lazarus mencucukkan ujung jarinya ke dalam lidahnya, sebab dia kesakitan. Saudara, kadangkala waktu kita hidup, kita lihat orang miskin, orang susah, memberi aja tidak, boro-boro memberi, mendekat pun tidak, geli, jijik, menjauh iya. Tapi waktu mati, saudara, ujung jarinya Lazarus minta dimasukkan ke dalam lidah orang kaya tersebut. Artinya apa, saudara? Jangan sekali kita merendahkan, jangan pernah merendahkan orang lain atau orang yang berada di bawah kita. Karena satu kali kehidupan akan berputar. Jangan meremehkan orang miskin. Jangan menganggap hina orang-orang yang susah. Amsal 14 ayat 31 mengatakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Tuhan. Sudah waktu kita berbuat baik kepada orang miskin, kita sedang memuliakan Tuhan. Saudara, memuliakan Tuhan bukan hanya memuji dan menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan hanya dengan harta kita, tapi waktu kita memperhatikan orang-orang yang susah, kita sedang memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Nah, ayat yang terakhir, saudara. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, dalam tahun lalu sampai sekarang, saya melihat ada beberapa teman-teman saya yang tadinya sehat, saya kenal, baik teman-teman dekat maupun hamba-hamba Tuhan, banyak yang dipanggil pulang. Dari tahun lalu sampai sekarang mungkin hampir 30-an yang dipanggil pulang. Entah itu kena COVID, entah itu kena penyakit yang lain. Dan usianya pun nggak tua-tua. Umur ada yang 40. Minggu lalu teman saya umur baru mau masuk 50, saudara. Meninggal karena stroke. Terus ada teman-teman saya yang lain juga meninggal. Rasanya di kiri kanan kita banyak orang meninggal. Kita jadi takut sendiri. Saudara, kalau kematian bisa menjemput kiri kanan kita, satu kali kematian juga bisa menjemput kita. Karenanya kita harus berjaga-jaga. Saudara, orang kaya itu juga mengingatkan kita. Dia bilang, Bapak Abraham, kirim Lazarus hidup dalam dunia ini lagi. Masih ada 5 orang saudaraku. Kasih tahu mereka, kasih tahu apa, saudara? Bukan kasih tahu jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, bukan. Kasih tahu, aku ini dulu waktu hidupnya aku nggak pernah nolong orang susah. Beritahu mereka, memperhatikan orang-orang yang sulit, orang-orang hidupnya susah. Tapi sayang, saudara, Bapak Abraham tidak mengizinkan. Tapi puji Tuhan, di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir kita hidup, ada orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk hidup dari kematian. Ada orang yang mati secara klinis, tetapi diizinkan untuk hidup sendiri lagi. Salah satunya ada kesaksian dari pendeta Pak Yongyu. Pendeta Pak ini seorang pendeta hamba Tuhan, pendeta kaya dari Korea, yang pernah mati tahun 1987 yang lalu. Dan waktu dia mati, dia diperlihatkan surga dan neraka.
Lalu dia diizinkan untuk hidup lagi dan sempat sakit dulu, baru sembuh. Lalu dia menceritakan apa yang dia alami selama beberapa hari kematian. Kesaksian itu sungguh mengejutkan. 20 tahun kemudian, kalau nggak salah 2007, dia meninggal, saudara. Nah, saudara, kita akan saksikan cuplikan sekitar 7 menit apa yang dialami waktu di kerajaan surga. Saudara, ini kisi-kisi. Tahu nggak kisi-kisi, saudara? Kira-kira nih apa sih yang kita lakukan waktu kita hidup? Sama nggak sih yang disaksikan dengan apa yang kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Surga adalah tempat yang begitu indah dan saya mengharapkan banyak hal. Percayalah kepada apa yang saya katakan. Tempat yang terakhir adalah untuk orang-orang yang nyaris tidak masuk surga. Desa ini ukurannya besar, beberapa kali lebih besar dari tempat yang kedua. Saya naik kereta kuda emas ke sana dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tempat itu begitu jauh dengan tempat-tempat lainnya yang saya lihat di surga. Saya berkata kepada malaikat-malaikat itu, saya melihat alam bebas dan padang, mengapa saya tidak melihat rumah? Lalu malaikat-malaikat itu menjawab, apa yang kamu lihat adalah rumah. Saya melihat apartemen-apartemen yang besar dan lebar yang mengingatkan saya pada waktu itu adalah kandang ayam atau seperti gudang. Rumah-rumah itu tidak mewah, namun juga tidak begitu jelek. Rumah-rumah itu diperuntukkan bagi jiwa-jiwa yang nyaris tidak diselamatkan. Ada banyak rumah-rumah besar yang sederhana seperti itu. Desa ini beberapa kali lebih besar dari tempat di mana jiwa-jiwa yang diberikan penghargaan tinggal. Malaikat-malaikat itu berkata, apakah engkau melihat rumah-rumah yang besar? Satu di kananmu dan satu di kirimu? Saya menjawab, ya, saya melihat. Malaikat itu berkata bahwa mereka ingin menunjukkan rumah-rumah itu secara spesifik kepada saya. Rumah yang di kanan adalah untuk pastor-pastor yang di bumi, dan yang di kiri adalah untuk tua-tua yang di bumi. Saat kami sampai di depan pintu kedua rumah itu, saya sadar tempat itu sangatlah besar. Saya ternganga. Saat pintu dibuka dan kami masuk, penilaian pertama saya adalah, ya kayak kandang ayam. Tapi bukan ayam yang tinggal di situ, melainkan jiwa-jiwa. Malaikat-malaikat itu menyuruh saya untuk memperhatikan dengan lebih teliti, karena saya akan mengenal beberapa pastor yang terkenal dalam sejarah. Ya, saya mengenal banyak pastor. Saya memilih salah satu pastor yang terkenal. Oh, saya tahu pastor itu pastor Korea. Saya tahu seberapa terkenalnya dia dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ia lakukan bagi Tuhan. Tapi mengapa dia di tempat seperti ini? Saya tidak mengerti. Lalu malaikat itu menjawab, ia tidak pernah menyediakan bahan-bahan untuk membangun rumahnya di surga. Inilah mengapa ia tinggal di tempat seperti ini. Karena penasaran saya bertanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa ia tidak mempunyai bahan-bahan bangunan? Lalu malaikat itu menjawab, saat ia menjadi pastor dan melakukan tugasnya, ia suka dipuji-puji orang, dia suka dimuliakan, dan dia suka dilayani. Tidak ada pengorbanan yang ia berikan. Pastor Korea ini memang begitu dihormati di Korea dan menjadi ikon di sejarah gereja Korea. Tetapi ia tidak mendapat penghargaan apapun di tempat ini. Pastor-pastor, dengarlah. Engkau harus melayani jemaatmu lebih dari hanya sekedar ibadah hari Minggu di gereja saja. Engkau harus mengunjungi mereka di rumahnya. Juga engkau harus merawat yang miskin, yang lemah, dan yang tua. Pastor-pastor yang melayani tanpa pengorbanan dan suka dihormati tidak mendapat penghargaan apa-apa di surga. Setelah saya melihat semuanya itu dan kembali hidup di dunia,
saya melepaskan semua milik saya, termasuk 5 mobil mewah saya. Hidup ini hanya sekali. Di Alkitab, kehidupan rata-rata sekitar 70 sampai 80 tahun lamanya. Tetapi hanya Tuhan yang tahu kapan seorang akan meninggal. Siapapun bisa mati sebelum umur 70 atau 80 tahun. Dan saya memutuskan untuk memberikan semuanya, apapun juga. Orang-orang yang saya lihat yang menerima keselamatan dengan malu tadi, ada pastor, pelayan Tuhan, dan ada yang lainnya. Ada begitu banyak pelayan Tuhan yang tinggal di rumah sederhana seperti kandang ayam itu. Tetapi tentu saja jauh lebih baik daripada neraka. Walaupun begitu, mengapa juga orang mau masuk ke surga dalam keadaan seperti itu? Saya tidak akan pernah mau berakhir seperti itu di tempat ini. Bahkan bajunya saja pun begitu sederhana. Jadi apa yang bisa orang Kristen lakukan agar mempunyai rumah yang indah di surga? Yang pertama, kita harus menginjil ke sebanyak mungkin orang yang bisa kita injili. Bagaimana kita dapat menginjil? Inilah apa yang malaikat-malaikat itu bilang kepada saya. Buat asumsi ada orang yang tidak mengenal Tuhan yang ingin engkau injili. Saat engkau membuat keputusan engkau ingin menginjili orang itu, bahan-bahan untuk membangun rumahmu akan disiapkan. Saat engkau berdoa tak henti-hentinya untuk keselamatan mereka, lebih banyak bahan-bahan bangunan dipersiapkan. Engkau harus melanjutkan dan memfollow up mereka, mengunjungi mereka, dan terus menginjil, dan bahan-bahan rumahmu akan terus bertambah di surga. Saat orang berkata ia tidak bisa ke gereja karena tidak mempunyai baju, engkau harus menyediakannya untuk mereka. Jika seorang berkata dia tidak mempunyai Alkitab, engkau harus juga menyediakannya. Jika seorang berkata dia tidak mempunyai kacamata, engkau harus menyediakannya. Engkau harus menyediakan apapun yang engkau bisa sediakan supaya orang itu diarahkan kepada Tuhan. Mereka yang tinggal di rumah-rumah yang terbaik adalah mereka yang sudah menginjili banyak kali. Malaikat-malaikat itu kemudian membawa saya ke tempat orang-orang suci yang tinggal di rumah-rumah yang bagus. Malaikat-malaikat itu berkata, ini adalah tempat di mana orang-orang suci yang sudah menginjili banyak orang tinggal. Dan tempat itu terasa seperti pusat kotanya surga. Di dalam sejarah kekristenan ada 4 orang yang memiliki rumah yang terbesar dan yang terindah. Malaikat-malaikat itu membawa saya ke rumah evangelis Amerika yang bernama D.L. Moody, pendeta Inggris John Wesley, dan evangelis Itali Korea Pastor Choi Kong Yu. Keempat orang ini memiliki rumah terbesar di surga. Keempat orang ini menghabiskan hidup mereka menginjili orang sampai mati. Kita baru saja menyaksikan tayangan dari orang yang meninggal. Inilah ceritanya. Kurang lebih sama nggak apa yang saya sampaikan saudara dari firman Tuhan. Perhatikan orang-orang yang susah. Saudara, Yohanes 14 mengatakan begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara percaya bahwa setiap kita semua sudah diberikan kapling di sorga. Sudah ada tanahnya. Tinggal besar kecilnya. Saudara, keselamatan itu kasih karunia. Kita bisa percaya bukan karena kuat dan gagah kita. Kita berterima kasih sama Tuhan, kita bisa menjadi ahli waris buat kerajaan surga. Tetapi saudara, kita harus mengerjakan. Ada bagian yang kita harus lakukan waktu kita hidup di dunia ini untuk kita bisa masuk ke sana dan menempati rumah. Saudara, kalau masuk surga jangan tanggung-tanggung. Jangan di emperan, ya. Yang penting saya masuk surga aja, udah bagus daripada masuk neraka. Saudara percaya kita semua sudah diberikan kapling. Tapi jangan sampai nanti sampai di sana, aduh kok rumah saya seperti kandang ayam. Karena selama kita hidup kita tidak mengerjakan apa-apa. Sekarang mari saudara cubit badan saudara.
Masih hidup kan? Masih sehat semua? Kerjakan sungguh-sungguh. Sebab waktu saudara sedang mengerjakan kebaikan, saudara sedang mengirimkan bahan bangunan buat saudara sendiri, buat kehidupan yang akan datang. Amin, saudara. Jangan sia-siakan waktumu, sebab hidup ini hanya sementara. Penderitaan di dunia ini hanyalah sementara. Ingatlah, sesuatu yang kekal sedang menanti kita. Amin, saudara.